Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Alfam Pratama, NIM 18042050, BP 2018, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang statistika sosial, regresi, intervening, dan modernisasi. Langkah-langkah regresi intervening dengan SPSS. Pertama, berdasarkan gambar di atas dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur yakni pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja guru. Sementara itu, hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain: 1. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Untuk menguji hipotesis di atas, di bawah tabulasi data penelitian yang akan digunakan dalam uji ini. Langkah pertama adalah buka program SPSS versi berapapun, kemudian klik variable view dan isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk di bawah ini. Yang pertama, kolom name diisi dengan X1, X2, Y, dan Z. Yang kedua, kolom label untuk X1 tulis gaya kepemimpinan X1, X2 tulis lingkungan kerja, Y tulis motivasi, dan Z tulis kinerja guru. C. Kolom tipe with decimal value missing, kolom elect mention biarkan tetap default dan tidak perlu Anda ubah karena sudah otomatis menyesuaikan jenis data yang dipakai. Nah, ini seperti di gambar. Langkah kedua, selanjutnya klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel seperti di gambar. Yang ketiga, jika Anda yakin data sudah tertulis dengan benar, maka langkah berikutnya klik menu analis regression linear. Yang keempat, muncul kotak dialog linear regression. Selanjutnya klik gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Masukkan pada kotak independen, kemudian klik motivasi pada kotak dependen. Jika Anda sudah benar yakin sesuai dengan angka di atas, kemudian klik OK, maka akan muncul output SPSS seperti di gambar. Nah, selanjutnya regresi moderasi. Kerangka pemikiran dalam kasus ini dapat dilihat seperti di gambar di bawah ini. Keterangan: 1. Partisipasi anggaran X1 sebagai variabel independen. 2. Komitmen organisasi X2 sebagai variabel moderating. 3. Kinerja manajerial Y sebagai variabel dependen. Nah, ini data penelitiannya. Langkah-langkah analisis regresi dengan variabel moderating dalam SPSS. Buka lembaran kerja SPSS, kemudian klik variabel view pada bagian name, tuliskan Y, X1, X2, dan X1, X2. Pada bagian label, tulis kinerja manajerial Y, partisipasi anggaran X1, komitmen organisasi, partisipasi anggaran, komitmen organisasi X1, X2. Abaikan saja untuk pilihan lainnya. Nah, kita dapat lihat seperti gambar. Selanjutnya, klik data view dan masukkan data penelitian di atas. Yang ketiga, untuk mengolah data dalam kasus ini dapat melakukan 2 kali analisis regresi. Regresi pertama dari menu SPSS, klik analysis regression linear, kemudian masukkan kinerja manajerial Y ke kotak dependen dan partisipasi anggaran X1 pada kotak independen S sehingga dampak di atas layar sebagai berikut. Dan selanjutnya klik OK. Yang kedua, regresi kedua, caranya masih sama, yakni klik analysis regression linear, kemudian masukkan kinerja manajerial Y ke kotak dependen dan partisipasi anggaran X1, komitmen organisasi X2, partisipasi anggaran komitmen organisasi X1, X2 pada kotak independen S sehingga tampak di layar sebagai berikut. Dan selanjutnya klik OK. Nah, yang terakhir, setelah langkah di atas selesai dilakukan, maka akan muncul 2 output regresi seperti di gambar di bawah ini. Output regresi pertama seperti yang digambar, dan terakhir output regresi kedua yang ada seperti di gambar. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.